hebat. Dan ini dia untuk para Kingdom proyek-proyeknya. Ya kan? King Proy, bukan Kuproy ya. Bukan, Kalau King Kuproy, Proy. kalau Kuproy kan kuli proyek, kalau ini King Proy. Kingdom Proyek. Bermarah-marah aja nih gondrong. Gak marah dia. Iya. Oke, kita langsung menuju ke dalam. Pompius masih di ban. Masih, tapi di sisi Bigetron Alpha yang first pick lagi, Om. Iya, karena gak ada Matilda. Mereka gak mau main Popusnya kalau gak ada Matilda. Dan Iya. Link juga masih di ban, 6 ban yang sama. Untuk kali ini, apakah ini siaran ulang kawan-kawan? Gak dong. Oke, Ruby akan terbuka sekarang. Lagi. Ruby masih ada edit kali ini di kanan. Di band? Yap. Dengan adanya band di kiri, jadi nggak bisa dipakai di kanan. Oke. Gitu. Kamu Harit pintar ngomong Aurora deh. ya masih ada Pantesan nih jadi sekarang. caster. Dengan Lagi-lagi, ke Aurora. Aurora Harit kah? Aha. Atau Roger yang mau diambil dulu nih? Roger. Rogernya bisa diambil dulu. Roger sekarang. gua. Roger Yap. Aurora sih. Roger Harit, Aurora. Roger Harit tuh. Roger Harit. Roger Harit. Aurora. Kalau gua lebih suka. Roger Aurora. Iya, Harit masih ada Lunox. Masih ada Beatrix. Masih banyak hero-nya. Ya, tapi agak ngubah gameplay jauh gak sih nanti buat misalnya mereka ngambilnya seperti itu. Harit. Harit dan Harit. Gatot Kaca. Oke, Gak ada. oke. Gak ada, gak ada. Gak ada di list. gak ada di list kita tadi ya? Gak ada. Hey, Gak ada. Hey. gak ada di list ya. Berarti Rogernya sekarang bisa pindah tangan nih. Yap. Bahkan Wah, dia kebuka core-nya langsung. bukan cuman Roger, tapi ini dia. Ada Fanny juga loh yang Not muncul. bad. Oke. Hayabusa nggak sih? Hayabusa sekarang. Kalau mereka Lawannya mau Fanny loh. Mending Nolan. Mendingan Alpha. Bisa. Alpha boleh. Betul, boleh. Alpha terus tiba-tiba Gatot Kacanya main di samping, Romernya Romer healing. Wah, kayak Tapi tadi. di MPL belum ada ya Gatot Kaca main EXP ya? Banyak kan semuanya Belum. dari awal debutnya dibawa sama Baloyski. Romer Di ya. Romer Rom ya. semua. Romer ya. Nggak ada yang tahu apakah akan terbuka. Tapi kita melihat di mana adanya Alpha yang terbuka ini bisa menjadi sebuah jawaban. Cuma, gimana cara Alpha nanti nge-catch up ke arah Fanny-nya ini yang Yep. agak berat. Oke. Tapi ya untuk pick ketiga, apakah akan ada mid lane lagi? Tapi ternyata itu dia, mid lane-nya bukan Aurora. Mereka langsung coba untuk mempriority untuk Valentina-nya Rins. Oke. Ini dia. Dan ya memang butuh untuk hero dash ya. Ini untuk bisa menghindari serangan-serangan. Misal dari Fanny atau mungkin untuk Rogernya lebih dijauhkan lagi atau ngegiring Roger dengan akan pons ke rekan-rekan yang lain. Soalnya Tapi, kalau Aurora bisa nangis kan ketemu Fanny. Ya, meskipun dia punya pride tersendiri ya. pasif Pride of Ice. Betul. Pride tersendiri. Ada pride-nya dia bener. Loh. itu pasifnya bakal kelar terus, ya kan? Bakal habis terus pasifnya. Oke, Loyi. Oi. Loyi gak ada. Map control balik lagi. Ya, dari Moreno yang agak dikurangi untuk hero-heronya. Dan Oke. kalaupun ada Faramis ya masih bisa di-copy kan. Ada Valentina sekarang. Yep. Dan ini Tapi Faramis masih oke sih buat Bigetron Alpha. tetap oke lah. Ya apalagi kayak bukan cuma sekedar Netherrealm kan, kayak waktu spawnnya dia itu Ya, loh. kayak jadi 6 lawan 5 kan? Iya. 6 lawan 5 tuh. Jadi nge-defense-nya jadi gampang ya. Yep. Tapi kalau kondisi saat ini menuju ke arah Faramis mungkin ada kondisi yang bisa diamankan dan mereka respect terhadap Fredrin karena mereka nggak mau Fanny-nya ketangkep salah-salah. Oke, kalau ada Freddy berarti Alpha nih biasanya di band nih. Buat di band terakhirnya buat Bigetron Alpha. Karena udah nggak mungkin Julian sih ini untuk fighter jungler yang bisa dibawa sama RRQ. Terlalu banyak Magic Udah Ball 1. 3. Yep. Iya. Butuh badan boleh, tapi udah ada Gatot Kaca. Tapi kalau misalnya gue sih ya, gue lebih suka tetap masih ke Hayabusa walaupun ada Ruby di seberang. Karena Ruby ya kan natural counter ya kan. Gue lebih suka seperti itu karena mereka punya power split push. One by one situation dengan adanya Fanny masih kuat. Masih ada skill escape mechanism. Ya walaupun ada 2 pick yang sudah diamankan oleh tim Bigetron untuk counter natural dari Hayabusa itu sendiri. Iya, tapi Susun di band ini mungkin rencananya untuk ambil hero-hero jalan kaki fighter ya. Dan Alpha salah satunya di band. Bane. Yep. Dan ya lumayan PR lah buat junglernya sekarang mau kemana. Lancelot Martis. Mungkin Martis. buat ambil her early powernya. bisa sih kalau Martis. Walaupun Cuman emang udah kegeser banget ya. ya, Itu risky banget juga opsi ya. yang kayaknya udah jauh banget. Udah opsi yang Tiernya terakhir tier lah, C. terakhir Terakhir lah. Tier C lah ya. Yep. Oke. Tapi yang diamankan ternyata Arlot. Arlot terlebih dahulu. Oke, nyimpan ya. Nyimpan buat jungler sekarang RRQ Hoshi. Tapi yang pegang Ruby nih belum menang nih Om di match ini. Bang Benar Uji. juga, biasanya Ruby dipegang menang nih. Iya. Oke. Apa Oke. Om klinik ya? Yap. 2024 masih percaya klinik. Tapi kalau kliniknya lo yang ngomong kenapa suka gagal ya, Men? Seru lah, berarti bagus. Lo kayaknya bukan berarti klinik deh. klinik gak ada berarti. Lo bukan klinik, Oh, bukan ya? kepletek. Klinik lu.
Lo gak kepletek lo. Oke, Arlot sebagai EXP ya harusnya ya. Mid laner kemana dulu nih? Mau Faramis atau mau pakai Zas? Sucks, karena masih ada Valentina. Masih bisa diamankan, tapi kalau kita lihat dari struktural bandnya, ini Vexana masih ada. Oke, dan Lunox itu dia. Dan Lunox juga Kufra. Berat ini. Lunox Kufra. Ini- Kalau begini ya, kayak bisa udah pancing keluarin dari top order. Masalahnya itu Kufranya, just in case ada Harin pun atau Valentina, sama plus kalau ada Hayabusa juga. Oke. Dan Bane ya, fighter Dan yang dipakai. Itu Bane yang tadi fighter-fighter yang tersisa kan. Ya udah sisa Bane terakhir ya. Udah Gila, kayak udah dua fighter yang kepake sekarang siapa paling? Alpha dengan Bane. Alpha Iya, B, Julian. Julian, Julian kan assassin jatuhnya. Martis tier C, kejauhan, ya kan? Martis sudah jauh banget. Iya. Oke, bahkan masih mungkin Fredrin yang muncul ya Iya. untuk tank jungler. Baiklah. Dan ya menariknya Bigetron mereka nge-ban Fredrinnya juga ini biar gak ada efek taunting dari Fredrin buat nangkep Fanny. Oke. Tapi balik lagi ini dia match point untuk RRQ Hoshi dan Bigetron Alpha. Satu kemenangan yang harus didapatkan oleh kedua belah tim ini untuk bisa memantaskan kembali posisinya di pemuncak klasemen dan menjadi penutup juga untuk di game terakhir di minggu yang ke-6. Oke, ini dia last game untuk hari ini. Siapakah bos yang sebenarnya? Bigetron, the final boss atau raja dari segala raja. MPL, mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke last game di match of the day. Alright, dan kita akan kembali melihat gimana ternyata ini dia Moreno dengan satu sosok Lunox yang kita lihat Lunox ketemu sama Harit gak selalu di arah gold lane om. Yap, dan bahkan dipakai buat jadi mid laner. Kalau bicara soal Bigetron Alpha. Ya, ini Bigetron Alpha mereka punya damage yang cukup besar ya. Dimulai dari early game mereka punya Lunox, mereka punya Roger, mereka bahkan punya Eman juga nanti untuk bermain di late game. Jadi kalau kita bicara soal full damage yang bisa diciptakan ya Bigetron Alpha mereka unggul. Tapi kalau dari early gamenya memang masih bisa ditekan satu lane. RRQ Hoshi mereka bisa tutup gamenya di mid game. Aku setuju banget untuk ngomongin segi damage. Bigetron ini sangat cukup bahkan berlebih. Tapi satu hal yang tidak dimiliki dari Bigetron. Mereka tidak ada yang bisa mengatasi crowd control. Terlalu banyak crowd control yang bisa kita lihat dari Avatar Guardian. Nanti ada Susujin nantinya. Dan bahkan kalau ngomongin dari Final Slash sekalipun, kalau semua kombonya lancar berjalan dengan maksimal, ini akan berbahaya. Tapi lihat di depan sana, dari Super Ken mencoba untuk mendapatkan Susujin dan first blood. Di tangan dari Super Ken, vision yang tidak terbuka oleh sosok dari seorang Idok berhasil membuka vision. Dan informasi yang didapatkan oleh seorang Super Ken berhasil dimaksimalkan. Yap, dan ini adalah hasil manis untuk Eman. 5 kali penggunaan Roger 100%. Ya belum terkalahkan ternyata buat Eman. Dan penggunaan Lunox Moreno juga. 2 kali pakai, 2 kali kemenangan buat dia. Oke, Skylar langsung dipasang dengan ada Cutthroat. Menangkap dengan adanya Town dari seorang Eman. Tapi Flicker kali ini di tangan dari Eman udah cukup sulit untuk bisa didapatkan. Dan bahkan Idok di depan sana bahkan coba dipaksa untuk sosok seorang Eman mundur. Lihat, tim dari RRQ. Mereka tidak akan tinggal diam. Moreno masih di level 3, jadi kayaknya untuk saat ini sedikit di arah top lane masih tidak harus terburu-buru. Ini masih coba untuk sharing experience saja pastinya. Untuk bisa sambil menunggu level 4 dan setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan juga untuk RRQ Hoshi. Di tangan Susujin. Oke, level 4 menunjukkan seorang RRQ terlebih dahulu. Dan dia lihat membaik time dengan Final Slash. Retribution dari seorang Ujin. Berhasil mendapatkan 1 point kill ditukar oleh seorang Moreno. Dengan dark kening yang tidak bisa dihentikan. Ya, dan itu dia Flicker Ammo Vanded yang akhirnya ngebuat dari Dairon pun berhasil untuk dihilangkan. Ya benar, kita melihat Susujin juga ya memaksimalkan Bane dengan farming speednya dia. Itu tadi pengambilan turtle yang cukup cepat juga. Yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dan oke berkurang 2% ternyata untuk audience prediction. Naik turun ya. Betul. Oke. Fluktuatif ya ternyata ya. Iyalah, karena itu kan real time. Survei juga real time. Oh, jadi kadang ngeliat game pertama Bigetron bagus naik 3%. Iya. Game kedua ternyata one sided Turun turun lagi. Nah, abis game ketiga kayaknya nggak ada voting lagi. Gak ada karena udah selesai, kita di best of 3 aja bang. Oke. Oke, kalau gitu kita bakal lihat di mana kalau misalnya kali ini data terakhir dengan adanya Kim menggunakan Kufra agak kurang cukup baik, Ul. Balik lagi ya, tapi eksekusi yang akan menjadi satu penentu juga karena dari tadi follow-up itu selalu hadir, apalagi rotasi cepat yang bisa dipegang sama Super Ken. Yep. Dan juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melakukan pick off terhadap Eman. Karena Rogernya dia kan belum terpatahkan win rate-nya. Belum, itu dia masih 100% dari 5 kali penggunaannya untuk Rogernya Eman.
Tapi apakah ini akan menjadi satu pertanda juga nih bahwa Roger benar-benar lagi primadona lagi nih sekarang? Bisa jadi sih. Karena bisa di-flex juga ya buat jadi jungle, buat jadi gold. Dan Eman adalah salah satu player yang sering banget nih kayak ada satu power hero yang menonjol. Wah, tapi terbelakang dengan Final Slice. Wah, itu kalau dia tidak tenang itu bisa saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Karena Rinja dan juga Susuji di depan sana. Untuknya berhasil mendapatkan cursor Rinja. Damage terlalu sakit telah diberikan. Purify Gaming, Safety dan Order Brilliance ternyata menjadi pilihan terakhir. Mau tidak mau digunakan ketika dia harus menyelamatkan dirinya. Karena buat Arcane Shade-nya sudah dipakai. Terus juga tadi Purify-nya sudah dipakai. Akhirnya jalan keluar terakhir ya udah Brilliance of Order yang dipakai. Wow! Wow. Out of nowhere Rinja. Avatar Guardian yang sangat top point. Tapi masih ada Order Brilliance. Tapi nampaknya di sini Restoran Tyrant tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan Moreno. Mencoba untuk memberikan kembali karena Vanessa yang gagal. Cutthroat memfollow yang damage dari Restoran Tyrant. Hanya cuma baik time dan Vanessa Hotplay! Terhotplay Tyrant! Berhasil membaik time kembali dengan sangat maksimal. Tapi nampaknya dari seorang Eman kali ini tidak bisa mendapatkan Tyrant. Dan Tyrant still survive in the Midland. What? Dan Dairon again and again memberikan outplay yang berkelas. Gila nih orang. Dia selamat dan bahkan berhasil untuk bisa membuat waktu Gila. terbuang banyak dari Beginner Alpha. Gila nih orang dari dulu pas ketika dia diturunin ke MDL itu memang menjadi pertanyaan besar. Karena terakhirnya dia di playoff juga dapetin momen kan. Iya. Dengan Teris Lanja dan lihat sekarang. Dia benar-benar membuktikan dirinya membawa. Oke, Super Ken. Tapi Super Ken dengan kali ini damage harus dibendung. Dan satu point kill dari seorang Ruby. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile dari top lane Tyrant berhasil menutup dan menukarnya dengan Eman. Sama-sama gold laner. Oke. Dan itu memang banyak waktu yang dibuang juga dengan Turtle yang bisa di-secure untuk Sutsujin kembali. Ini gak ada gangguan sama sekali di Turtle. Karena dari sisi tim fight-nya di Gildan Alpha mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dengan mendapatkan point kill. Wow, dan ini sekarang kembali tenang, kembali juga saling salip menyalip untuk bagaimana gold lead yang dipegang juga Om. Yep. Kayak ini berbeda dengan game yang kedua, cukup one-sided untuk RRQ Hoshi, tapi untuk kali ini Beginner Alpha mereka bermain secara lebih aktif. Ya. Dan Sutsujin ya tetap dengan powernya dia. Farming yang bisa keep up dengan jungle musuh, Assassin. Yang bisa dibilang ya Assassin dari Fanny bisa dapetin gold lebih banyak, EXP lebih banyak dengan mendapatkan point kill tadi. Oke, I'm of Venom dan Sober Look. Tapi lihat Diren fokusnya ke arah belakang dengan Final Slam. Bahkan dia berhasil mendapatkan Moreno. Tyrant dengan on point memaksa Moreno mengeluarkan Order Billions. Waktu buying time yang dilakukan oleh seorang Moreno. Setidaknya menyelamatkan dirinya, tapi Moreno sadar harusnya. Kalau dia udah mulai bisa ditemenin sih. Moreno udah mulai harus bisa main sama sosok Ki. Kenapa? Biarin Ki-nya bersama dengan Moreno itu yang dapetin combo pick off. Dan juga kayaknya tadi dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan menuju ke arah gold lane, ini Eman nggak dapetin snowball early-nya Om. Yep. Jadi Emannya harus lebih sedikit berhati-hati juga untuk bisa bermain di laningnya dia. Di pressure bahkan di atas di freeze lane dengan Skylar. Oke, itu ke depan sana dengan adanya lumba-lumba. Red Ribbon bisa take over dari Super Case. Berhasil mendapatkan satu korban Super Look yang harga harus dibayar dan dihukum atas pencurian terhadap Turtle. Apakah worth it menukar Super Look dengan Turtle? Seharusnya enggak. Siapa ini Turtle yang ketiga? Aku masih juga worth ya? it. Karena satu berbanding dengan setengah. Jadi masih worth it. Dan itu dia, ketika Super Look tumbang, mereka tidak bisa menjaga menuju ke arah outer mid lane. Dan seketika pemain Fanny ketika outer mid lane-nya pecah, udah harus wanti-wanti. Ya, purple buff-nya yang bisa di-rate ya. Dan bahkan sudah mulai diisi. Ada Rin yang mengisi untuk area bush-nya. Nah ini udah kelihatan nih bahwa pressure bakal masuk ke jungle milik dari Beginner Alpha. Ini udah mulai di zoning balik ya Ki, ini gak bisa bergerak terlalu luasan nih. Karena Rins dengan Arcane Shade, Shadow Strike, ini bukan cuma sekedar zoning tapi ngasih damage juga. Ngasih damage dengan adanya Ki dan The Kids. Ikan lumba-lumba ya. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini harus mundur ke arah belakang. Oke, dan ternyata ini adalah satu game penentuan. Tiket menuju playoff di depan mata. Pertama. Siapapun yang menang di game ini akan bisa mendapatkan tiket playoff. Pertama. Langsung, Betul. pertama. Di MPL Indonesia Season 14. Wow. Oke. Yang harusnya upper bracket gak sih? Belum tentu. deh. Belum ya? Betul, Belum tentu. Tapi kalau tiket lolos playoff udah pasti. 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 Jadi perebutannya akan terjadi di game ini. Oke, dikejar Super Ken kali ini dengan freestyle yang dimiliki. Tapi dengan adanya Idok dan juga Skylar yang menuju ke batang hidung membuat sosok dari seorang Super Ken mundur ke belakang. Buying time, distraction, dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Eman. Oke. Dan kita akan melihat ya siapa yang akan lolos ke babak playoff. Karena sementara ini RRQ Hoshi masih dalam keadaan yang cukup unggul nih Om. Walaupun emang gak banyak
sebenarnya kayak di game yang kedua tadi. Dan tim fight-nya kalau mau seperti ini harus hati-hati juga nih. Mereka buat mencoba untuk menangkap Kara Super Loop. Uh-oh. Hilang begitu saja dengan sangat instan. Membuat Madness Slash dari Soul Tyrant berhasil mendapatkan 2. Tapi nampaknya RRQ mereka tidak mau memaksakan keadaan karena fokus utama mereka adalah objektif. Dan objektif yang mereka miliki agak sedikit tersendat ketika ada Super Ken memotong ke arah mid lane. Ya dan bahkan bukan cuma memotong saja. Satu buah outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan. Tapi setup menuju ke arah Lord sedang dilakukan oleh RRQ. Oke. Ya, Super Ken selalu mendistract ya. Lihat kehadirannya dia potong semua minionnya. Ki dimakan oleh seorang Tyrant. Berhasil mendapatkan Ki. Super Ken bakal coba untuk melakukan take over seorang diri depan sana. Tapi ada deadly chance. Ikan sapu-sapu menutup jalan dari seorang Super Ken. Udah ke belakang depan Lord. Didapatkan teman aja kontes bersama dengan Purple Buff dan Fanny tanpa Purple Buff. Ini lumpuh tak berdaya bagaikan aku tanpa kamu, Mamawa. Wow, dan sekarang RRQ Hoshi mereka unggul banyak dan penggunaan deadly catch yang tepat untuk bisa membuat dari Super Ken terusir dari area lore tersebut. Efek knockback yang bisa diberikan dari Deadly Catch tadi dan free tadi juga sepertinya untuk Lord yang pertama. Dan RRQ Hoshi mereka sedang leading meskipun bukan leading yang terlalu jauh juga. Tapi satu yang pasti Super Ken ya ini dari tadi sangat mengganggu. Karena untuk pergerakan dari Super Ken sendiri ada satu minion yang lepas. Dia bakal mendorong wave minion sejauh mungkin. Oh, dia respect sekali loh. Dia langsung immortality ketika dia tahu dari tadi momentum selalu dibuat ke dirinya. Dan tidak ada yang bisa melakukan pick off terhadap dirinya dengan maksimal. Jadi minimal yang dilakukan oleh Dairan ini buying time plus crowd control yang pasti. Oke. Dan Lunox juga misalnya kalau dari posisi bertahan gini agak sulit ya buat bisa clear lane cepat. Betul sekali. Karena dia bukan high ground defender, tapi dia adalah salah satu hero mid laner pick off. Ini mana para pasukan dari tim RRQ harusnya juga nggak bisa masuk lebih dalam. Karena darkening dari Moreno akan sangat cepat menyelesaikan lo. Akan sangat cepat. Masih ada Outer Shield Bestaros juga yang bisa dimainkan tadi. Tapi Idok sudah mengeker dengan Town menuju ke arah belakang. Ki menjadi target utama. Super Ken melakukan flanking menuju ke Sondar dan Madness Slash yang nggak ada siapapun yang terkena. Masih terlalu jauh juga ya dan masih terlalu dalam harusnya. Apalagi ada serangan kejut dari lini belakang dan PR dari RRQ mereka masih punya lane bawah nih. Yang harus didorong terlebih dahulu. Oh, tadi predicted sama-sama dari Super Loop gagal. Predicted juga dari seorang Dairen gagal. Tapi nampaknya Dairen kali ini seorang diri nggak boleh dilepas begitu saja. Berani banget. Rizia memasangkan seorang Super Ken. Miss Cable yang berbahaya membuat seorang Super Ken terperangkap hampir saja hilang. Tapi Best Turret menjadi target utama dari seorang Skylar. Dengan adanya ikan sapu-sapu yang berhasil mendapatkan satu bomba betul. Nah Dairen gagal. Sound from Idok. Idok menyelamatkan sosok dari sosok Dairen. Satu persatu mereka hancurkan. Lu keterbuka dengan base-nya karena belakang karena bisa menghentikan pergerakan dari seorang Skylar. Dan ini dia. Base terbuka dengan sangat bebas. Oke, ini sepertinya RRQ juga mereka harus bersabar. Dan Super Ken berupaya. Super Ken berupaya. Base terbuka dengan bebas. Jangan lupakan Neymar memiliki legal boss. Dan ini bencana. The final boss is fallen. RRQ berhasil menyelesaikan tugas terakhirnya. Menghancurkan final boss. Dan bahkan mengamankan tiket ke babak playoff. Dan selamat datang RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang bakal melaju ke babak playoff MPL Indonesia Season 14. Wow, pembangunan dari RRQ Hoshi yang berjalan dengan mulus ternyata setelah mereka mendapatkan chemistry satu sama lain. Terlihat dengan sangat jelas bagaimana progres mereka dari minggu ke minggu. Yes, benar banget. What a redemption! Balas dendam dengan gaya metal Moreno berhasil dibalaskan dengan bukan hanya dengan gaya metal. Pertama, the final boss is fall down. Yang kedua, babak playoff secure. Wow, dan ini dia satu tim yang berhasil langsung menyematkan namanya di babak playoff. Sekali lagi, please welcome RRQ Hoshi. Qualified to playoff stage. Wow. Dan ketenangan mereka ya. Tadi setelah mereka harus kalah dari game yang pertama. Tapi ada reverse yang berhasil dimainkan juga oleh RRQ Hoshi. Wow, the final boss has fall down. Has fallen. Wah, memang sulit pastinya untuk mengkudeta tahta yang lagi dipegang oleh RRQ Hoshi. Untuk kali ini mereka bangkit dan Season of the Rookie, satu regenerasi yang cukup sukses untuk RRQ. Yap, ini 4 pemain loh
yang naik dan menyisakan hanya Skyler seorang diri. Dan kalau kita lihat dari highlight tadi, di mana serangan yang dibangun ternyata ada satu upaya dari Ki yang tercancel tadi. Yes, dan bahkan perdebatan antara caster Indonesia versus caster Inggris. Ternyata caster Inggris kalah dan caster Indonesia yang berhasil memenangkannya. Jadi sebentar lagi kita akan melihat interview menuju ke arah Bude Monster untuk tim pertama yang menuju ke arah babak playoff. Bude Monster, take it away. RRQ Hoshi di playoff. Tim pertama yang mendapatkan tiket. Kata-katanya dulu dong untuk tiket pertama dari RRQ. Bismillah, semoga konsisten sampai playoff. Bismillah, amin. Rame banget semuanya. Namun, match hari ini menurut kalian sendiri intens gak sih? Karena kalian ada top 2 di klasemen ini. Seberapa intens match ini untuk kalian? Apa itu intens? Seberapa ketat. Saking panasnya ya di sini ya. Ya seberapa penting mungkin ya pertahanin upper bracket kita sih. Top klasemen, sorry. Ya, Sorry, untuk sorry. mendapatkan upper Ya. bracket sebenarnya. Karena tujuan kalian pastinya ingin mendapatkan upper bracket dong. Lawan Bigetron. Di leg pertama, kalian kalah dengan 2-1. Kalian balaskan dengan 2-1 pula. Apa nih? Apa yang berbeda dengan kalian di leg kedua ini? Ya mungkin ya kita juga kan kemarin ke bawah win streak dan anak-anak juga ya solid juga gak pengen lawan Bigerton. Soalnya kita kan leg 1 ya kurang kasih hasil maksimal yang terbaik aja sih sebenarnya leg 1. Dan sekarang dimaksimalkan. Udah maksimal belum sih 2-1? Maksimal kalau band Matilda kayak iya. Jadi tadi yang bikin kalian kesulitan adalah Matildanya kayak Iya tadi game 1 nggak bisa sih tuh Melisa juga ketemu Matilda kan berat. berat. Ya. Berat, tapi berarti di Ido ya. Ido, bagaimana kamu melawan KYY dari Bigetron untuk kali kedua? Masih tetap susah sih. Masih tetap susah, tapi bagaimana kamu menghalau semua kesulitan itu dan akhirnya bisa balas dendam? Main Gatot. Main Gatot. Ada gak sih? Kasih tahu dong, ini kan banyak banget nih mulai ya di ranked ya Gatot kaca. Tips biar main Gatot dan anti Gatot. Nggak tahu nonton Baloy aja Baloy. Baloy. Gitu. Ternyata gitu ya. Tapi ada sesuatu yang akan kita tunjukkan bersama-sama. Apakah itu? Budi juga penasaran. Oh, inilah dia. RRQ berada di puncak klasemen. Masih mempertahankan posisinya dari Half Season Champion. Sampai sekarang pun demikian, minggu ke-6 masih di atas. Kerja keras kalian. Ini kan udah dapat tiket playoff, udah dapat ya posisi yang nyaman. Apakah kalian punya plan lain? Akankah kalian mau mencoba untuk mengeksplor sesuatu yang baru dari tim RRQ? Mungkin ada yang Ya kalau mau explore mungkin kita di outgame sih pengen main Pandora lagi. Ya. jadi main bersama di outgame ya. Iya. Suka yang serem-serem kalian sekarang ya? Lemon sih yang suka jadi kita suka juga. Pada pengen ikutan kan? Pada pengen ikut kan? Tapi itu bonding kalian ya jadinya. Ya. Oke. Dan mengeksplor di outgame aja, di in-game masih pengen konsisten untuk mempertahankan top 2. Ya, kita setiap hari ya belajar lah. Walaupun kita di scrimnya kurang maksimal, disitulah kita waktunya belajar juga. Soalnya ya balik lagi, ada Abang Keskut dan Bang Kevin ya di mana kita saat ya kita terpuruk mereka selalu support kita juga. Ngasih tahu kekurangan kita masing-masing lah. Jadi terus walaupun menang masih ada yang dikasih masukan oleh abang-abangan kita, abang-abangan RRQ. Ya. Ya, banyak ya ternyata PR dari tim RRQ yang terus diperbaiki walaupun 8 kali win streak. Namun tadi Sutsujin. Nah, ini Sutsujin mengeluarkan Fanny-nya, lalu juga ada Pain. Bagaimana sih kamu hari ini melawan Bigetron? Susah banget tadi main Fanny-nya. Susah banget.
Oke, kamu kan dua-duanya main Fanny nih. Super Ken tadi juga main Fanny. Kamu juga main Fanny. Bagaimana tadi? Ya gimana ya? Ya main aja sih. Ya, main aja. Main aja ya. Tapi ada gak sih, Susujin, sesuatu yang disampaikan oleh tadi coaching staff dari tim RRQ, karena mereka juga pasti nge-guide kalian untuk lebih baik, untuk leg kedua ini melawan Bigaton. Ada sesuatu nggak? Ya, tadi dipedein aja main Fanny-nya sama Bang Keskut. Disuruh pede, gas aja. Ya. Ya, gas aja dan selalu berani. Tapi dari Prince mungkin bisa sharing sesuatu nggak sih? Gimana tadi kamu bisa untuk menghalau semuanya, menghadang segalanya, kunci kemenangan dari Rins. Apa ya, mungkin kita band Matildanya Kaye sih. Oh sama ya, emang kayak ya ini. Morenonya Ya lumayan sulit juga lawan Moreno. lumayan sulit juga. Dan nextnya sebenarnya kalian minggu ini tersenyum, masih 8 kali win streak. Next akan ada sobat kalian, ada kita EVOS Glory di hadapan kalian. Ngelihat posisi kalian di atas, nextnya adalah posisi yang kurang baik di posisi 9. Bagaimana kalian ingin menghadapi EVOS Glory di season 14 ini di leg kedua? Apa tuh? Kata Sutujin tetap respect. Tetap respect. Ada yang mau disampaikan mungkin Sucujin kepada EVOS sebagai mantan dan akan bertemu juga. Ya semangat aja minggu depan. Semangat aja. Ya. Oke, itu aja. Ya. Semangat akan cukup untuk melawan kalian. Wah, akan menjadi PR. Namun kalau dari Diren sih belum ngomong ya. Anteng-anteng wae nih. Ren, namamu diteriakin terus kayaknya. Buset Diren! Ada gak sih motivasimu tersendiri di match kali ini? Balas dendam? Motivasi ya mungkin bawah. Mungkin ya pengen ngalahin Luke mungkin ya. Karena kan leg 1 kalah lawan dia kan. Dan sekarang hasilnya baik kepada Diren. Ya alhamdulillah hoki juga Bude. Hoki Bude. Tapi dari Diren, apa pelajaran dari leg 1 yang kamu mungkin implementasikan di leg kedua? Yang kamu lakuin gitu untuk melawan Super Luke nih? Mungkin batekin Luke aja. Berani aja, gas aja. Ya. Itu. Kalau leg 1 mungkin kan kita mainnya umpet-umpetan gitu, jadi perangnya di mid. Kalau di match tadi kita baku hantam aja. Aku hantam aja. Mode apa ini minggu ke-6? Kalau waktu itu mode Pakito, hantam semua. Mode botak bangler. Mode botak bangler, oke. Full senyum, berada di pucuk. Ada yang mau disampaikan oleh RRQ Hoshi? Dari Idok. Idok. Ini Kingdom nih yang minta nih. Sampaikan sesuatu Idok. Abangnya aja katanya. Ya makasih juga lah buat Kingdom yang selalu support kita dari week 1 sampai week 6. Ya buat Kingdom juga jangan berpuas dan jangan sombong ya. Jangan berpuas diri lah. Ya tiap hari kita konsisten dan kasih hasil yang terbaik lah buat kalian. Doain kita. Thank you Kingdom. Buat Kingdom yang di Medan, yang di RKK juga, makasih yang udah datang semuanya. Gacor kali Le. Yo ile, inilah dia. Mari beri tepuk tangan. Sang pemuncak klasemen RRQ Hoshi. Berbanding terbalik dengan season sebelumnya. Yep. Untuk meraih ke babak playoff sampai hari terakhir. Tapi sekarang bahkan mereka yang menancapkan nama mereka pertama di babak playoff. Bahkan
season lalu mereka berharap dengan tim lain. Betul, Tapi betul. sekarang mereka membuktikan, mereka berharap kepada diri mereka sendiri. Yes. Dengan pembuktian yang luar biasa. Kalau di Filipina, udah ada satu tim yang secure babak playoff dari Fnatic Onyx Philippines. Oke. Dan di sini kita punya RRQ Hoshi. Sama-sama Raja di sana. Betul? Raja berbeda region, tapi kita akan melihat player highlight di mana memang tidak bisa dipungkiri Dairon Wah itu, di MDL dia developmentnya tinggi Om Awa. iya tapi itu luar biasa sekali tadi. Play by play yang dibuat Dairon di mid. Outplay. Sampai di survive loh tadi. Iya, Iya. survive itu Iya. ngeri banget sih. Dan itu sudah sampai dikeroyok banyak orang juga sih tadi kan buat Daironnya. Dan komplit banget, dia mau pakai Uranus yang bener cuma ngasih badannya doang aja. Atau Arlot yang bisa memberikan damage juga. Iya tetap bisa maksimal gitu loh. Laut itu udah sampai digaruk-garuk. Yep. Dan Rogernya. Tapi ya kalkulasi untuk menambahkan kembali ya, HP dia dengan adanya Vengeance. Yep. Nah ini dia sosok Oh. The Architect juga di belakangnya ya. Iya ini arsitek, tapi tentunya MVP, a player of the match. Please welcome the King Asus Sojin. Tetap Sutsujin ternyata. Walaupun kayaknya di hati kita tetap ada Dairon. Betul, kalau kita melihat play by play-nya masih ada Dairon ya. Tapi karena ini adalah player of the match. Yep. Dari 3 game, Sutsujin jelas mungkin ada di atas. Di atas rata-rata juga tadi. Farming, zoning out musuh, ambil objektif, emblem, assassin loh. Wow, pede banget pastinya untuk bisa delivering damage. Tapi memang keputusan dilakukan sama Sutsujin. Yep. Karena kita ngeliat ya, awal dia udah kena satu kali ke Kena pick first off. blood, ya benar. Dia kena first blood tadi. Tapi setelah adanya first blood yang didapatkan ya dengan Sutsujin, kita melihat dia jarang ikut team fight. Banyak faktor distraction yang diberikan dengan teman-teman yang lain. Ini seperti ini contohnya. Di minimap, Sutsujin ada di turtle. Dan Dairon, dia ngebaying time yang sangat lama sehingga membuat waktu untuk mendapatkan turtle-nya. Ini bisa diambil dengan Sutsujin. Dan waktu dapetin turtle itu, ada extra shield yang didapetin juga dengan Dairon. Yep. Dan bahkan dia survive tadi ya. Yep. Dengan 1 titik darah terakhir. Jadi Dairon lagi-lagi ya. Yep. Bener-bener bermain dengan Vengeance udah kayak main Lancelot gak sih? Iya. Dan final slash-nya jangan lupa ini loh. Iya. Sangat on point terus-terusan juga buat si Dairon. Dan tidak jarang sih kalau kita melihat ya bagaimana untuk tim fight front to back juga yang dimainkan. Ini berkat kehadiran dari Sutsujin, mereka bisa menang dengan cukup oke gitu loh. Dan lagi-lagi ya, Dairon yang selalu membuka juga. Ya, flicker final slash-nya bukan selalu ke depan. Bisa ke belakang, bisa ke samping. Nah ini momen diselamatkan dengan Idok. adanya. Betul, ada Idok yang masuk tadi dengan unbreakable. Jadi ada taunting yang dilakukan dengan Idok tadi. Jadi gak ada follow up yang bisa dilakukan dengan Ki atau bahkan cancel di bawah Tyrant Rage-nya. Yap. Dan pada akhirnya menunggu satu wave saja menjadi akhir di menit yang ke-11 dan membawa RRQ Hoshi ke playoff. Oke, mari kita mendengarkan Golden Moment by UBS Gold. Percakapan para raja terbaru. Ini dia. Setengahnya dulu. Gue Ayo cari haya. Aman-aman. Sabar, Aman dia makannya cari haya. Udah tarik ya. Ini masnya nih. Ini masnya nih kok gue nih. Gold masnya. Lihat masnya guys. Masih mati. Ayo dari belakang. Gua tutupin belakangnya nih. Lari. Aman. Zakai. Aman gua gak ada shadow. Mati di belakang. Lihat ya. Minta mau nggak? Ayo. Lu ada belas lihat diren guys. Aman. Ada di Gas saya ini udah mancar turunnya. Turunnya aja balik ya. Roll teta. Balik. Sabar. Kupra ngejar. Lihat nih makanya gua demo. Aman. Flicker tuh. Gas. Lu ngapain? Ruby ada pigar. Gas saya. Lihat gua nih. Pelan-pelan. Ayo pigar. Dekat mid Fanny mau cut mid. Aman. Itu dia yang dinamakan satu suara. Betul. Balik semua, sikat semua. Satu suara. Komit ya. Komit pastinya. Tapi ya game cepat kali ini diberikan untuk RRQ Hoshi. Walaupun memang awalnya agak sedikit goyang. Masih bisa diimbangi juga sama Beginner Alpha. Tapi dia Dairon. Ini dia. Yang benar-benar make a play banget. Sangat make a play, dia buka semuanya, dia bisa nahan, dia bisa ngebaying time, dan berkat Dairon juga tadi ya, 2 turtle yang diambil dengan Sutsujin itu terlihat bebas berkat dia. Dan dari item build-nya juga ya Thunderbolt jelas menjadi salah satu item utama ya. Dan kali ini kita melihat ada 3 Thunderbolt yang dipegang RRQ Hoshi. Yes. Yap, extra permanent defense juga ada. Sedangkan Super Ken, distraction dia sudah bagus banget juga. Tapi sayangnya untuk follow up yang di belakang dikarenakan mereka lagi kondisi under, membuat Moreno juga tidak sanggup untuk berbuat terlalu banyak. Clear lane jelas menjadi salah satu permasalahan untuk Beginner Alpha kalau mereka sedang tertekan. Dan juga badan. Badan ya benar, mereka gak punya badan sama sekali. Badan mereka cuman Ki dan itu pun dia harus sembunyi untuk bisa ngagetin lawan. Terus di screening lagi sama Rins tadi juga kan.
pakai Arcane Shade Shadow Strike-nya. Yep. Ngeri sih RRQ. Tapi Ingat Dairen loh, mereka 8 kali win streak loh. 8 kali win streak itu tadi pas kita lihat di mana cuma ada 1 lose saja. Itu pun Gemeter. di leg pertama kan. Yes, tapi ini yang mungkin harus menjadi sebuah catatan juga kalau menurut aku untuk arah Yoshi. Ketika mereka sedang berada di atas angin, ketika mereka sedang berada di dalam posisi win streak, semua mata tertuju padanya. Jelas. Di babak playoff nanti atau bahkan nanti ada update patch terbaru, mereka yang akan dikulik Om. Yep. Bukan hanya dari tim, bukan hanya dari patch-nya aja, tapi mereka dari RRQ-nya juga akan dikulik. Ya, tapi kalau ada patch sebenarnya ini meriset semuanya juga sih. Jadi kayak kalau mau ada datanya memang ada tapi gak terlalu valid juga bisa karena ada patch yang baru ya. Tapi Rich Guy best goal kita ada di Skyler sekarang dengan Harit dia. Jadi lumayan tidak terbendung juga ya ternyata untuk di late game seperti ini. Berkat Dairen dengan 100% kill participation dia. Team Wow. fight participation. Aktif banget ya Bun. Mhm. Bang Randy nih ya, Randy nih kemana-mana loh dia. Aktif dari awal juga, menangin match up lane-nya dan buying time mahal banget juga bisa Betul. dilakukan loh sama Dairen. Ya, dia membeli waktu yang sangat-sangat lama tadi ya. Itu total di start dari penuh sampai dengan habis. Dan Dairennya juga masih ada dan bahkan selamat dengan rekaman 3 pemain bagi Tron Alpha. Alright. Wow. Aku ngelihat kondisi Rincia yang memang tidak langsung melulu tentang head to head dengan